wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin umat Islam dimanapun berada, hari ini kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan amalan sunnah pada bulan puasa, yaitu bulan puasa Ramadan. Bagaimana kita ketahui bahwa sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana berita Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini diwajibkan kepada setiap umat Islam dengan harapan semua yang melaksanakan puasa bisa betul-betul meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan puasa kita dilatih secara fisik untuk menahan makan dan minum dan hal-hal yang lain, termasuk menyalurkan syahwat sehari penuh, sehingga secara fisik tubuh kita dilatih untuk bisa merasakan bagaimana kalau sehari kita makan. Dengan demikian kita harapkan setelah puasa kita sudah terdidik untuk membiasakan diri peduli pada sesama, ya khususnya yang merasa kurang. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak amalan-amalan yang memang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita berpuasa. Puasa itu pada saat puasa kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Dengan demikian kita tetap terjaga pada saat akhir menjelang fajar, sebelum fajar, nanti di situ ada sebelum salat subuh kita bersahur. Sebagaimana sabda Rasulullah, tasahharu fa inna bis-sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis yang diriwayatkan Bukhari. Aktivitas sahur tercapai dengan menyantap sesuatu hanya sedikit atau hanya sedikit. Jadi minimal kalau kita sahur minimal. Oleh karenanya dianjurkan pada saat sahur kita makan makanan yang bergizi. Berikutnya, setelah berpuasa sehari, kita dianjurkan menyegerakan berbuka puasa. Kemudian, kenapa demikian? Bagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, la tazalu ummati bi khairi ma akharu sahuri wa ajilul fitr. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat kita sudah sehari penuh melaksanakan puasa, kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka, yaitu menyegerakan berbuka sebelum sholat. Kalau adzan, begitu adzan kita
kita dianjurkan segera berbuka. Kemudian yang berikutnya, pada saat berbuka kita dianjurkan untuk membaca doa, yaitu doa menjelang berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, atas rezekimu aku berbuka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Dari doa di sini tersirat bahwa pada saat kita berdoa itu ada pengakuan dari kita, ada rasa syukur. Allahumma laka sumtu. Ini ada persaksian bahwa aku berpuasa, kita berpuasa hanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa bika amantu, pengakuan keimanan kita, meneguhkan keimanan kita, sehingga kita senantiasa beriman kepada Allah, sehingga tatkala kita berpuasa semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kata-kata atas rezeki. Di sini ada tersirat maksudnya. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatika ya arhamar rahimin, pengakuan kita bahwa Allah senantiasa sayang kepada kita. Dengan demikian, sehari penuh kita menahan lapar dan dahaga. Ini selain melatih fisik kita agar kita dibersihkan, ya, termasuk diantaranya kolesterol dan sebagainya, sehingga berikan waktu istirahat kepada tubuh kita, sehingga dengan demikian kita pada saat orang melaksanakan puasa ini melatih tubuh kita untuk senantiasa berpola hidup sehat. Hadirin para bapak dan ibu sekalian, berikutnya amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat puasa, yaitu membaca Quran. Nawwiru yutakum bitilawah. Kalau rumah kita senantiasa mendapat cahaya ilahi, kita dianjurkan untuk senantiasa membaca, memahami maknanya, dengan harapan dapat mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dengan terbiasa melaksanakan atau membaca, hati kita menjadi tenang karena senantiasa zikir, senantiasa ingat kepada Allah dengan perintah-perintah dan larangan Allah, yaitu melalui membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat puasa itu aja kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Salah satu di antaranya memberikan sedekah, yaitu berupa makanan pada saat berbuka. Kita yakin semua manusia, semua makhluk Allah tidak sama rezeki. Oleh karenanya untuk salah satu untuk membangun kepedulian kita kepada sesama yang kekurangan, kita dianjurkan untuk berbagi rezeki melalui sedekah. Oleh karenanya pada saat buka kita dianjurkan untuk senantiasa memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang berpuasa. Bapak, Ibu dan sekalian, dalam bulan puasa
di samping memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Quran, kemudian menyegerakan untuk berbuka dan mengakhirkan salat, kita juga dianjurkan untuk senantiasa menggalakkan, membiasakan qiyamul lail, yaitu bangun malam untuk melaksanakan sholat. Kenapa demikian? Karena salah satu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu melalui sholat. Kemudian di samping qiyamul lail, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih ini memang sunnah. Namun demikian, karena kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat tarawih, masuk kalau dalam bulan puasa itu melaksanakan sholat tarawih, itu senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat ini dengan derasnya arus informasi, dengan arusnya godaan-godaan di sekitar kita, melalui puasa kita dilatih untuk senantiasa ingat kepada Allah, membangun kepedulian kepada sesama, dengan harapan ini akan melekat terhadap karakter kita untuk betul-betul memberikan manfaat, membangun kepedulian kepada sesama. Hadirin umat Islam dimanapun berada, marilah kita melalui puasa ini kita tingkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Apa salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa? Salah satu ciri orang yang bertakwa, kalau disingkat ta, qaf, waw, dan alif. Orang yang bertakwa, salah satu orang yang bertakwa, di antaranya ditandai oleh sikap tawakal, rendah hati. Setinggi apapun dia jabatannya, dia selalu senantiasa tawakal, rendah hati. Kemudian yang kedua, salah satu ciri dari orang yang bertakwa adalah qanaah. Dia senantiasa pasrah kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa qanaah, senantiasa menerima takdir yang diterima. Andai kata baik itu dalam keadaan musibah, senantiasa menerima dalam masalah. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu ciri orang yang bertakwa adalah riqah. Orang yang bertakwa senantiasa kokoh imannya, kokoh pendiriannya, baik itu dalam mendapat godaan dari Ar-Rahman, yaitu ditandai dengan jiwa yang kokoh, wiqayah. Yang berikutnya adalah salah satu ciri orang yang bertakwa adalah senantiasa yakin pada Allah, semuanya kita bersandar pada Allah, baik atau buruk, kita berusaha ikhtiar untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sesama. Dan andai kata keinginan kita tidak berhasil, kita pasrahkan kepada Allah. Dengan demikian, mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya dan melakukan perintah atau amalan-amalan yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita kenal dengan amalan atau sunnah atau hal-hal yang disunnahkan pada saat kita melaksanakan puasa Ramadan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga pencerahan pada hari ini betul-betul bisa memberikan pencerahan pada kita bersama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.